Halo, perkenalkan nama saya Oriel Panehan dengan NIM 20360011. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek saya pada Arsip Nasional Republik Indonesia. Di sini saya bikin judul laporan kerja praktek terhadap pembelajaran dan kontribusi pada bagian JIKN dan SIKN di Arsip Nasional Republik Indonesia. Okay, next. Pertama ada latar belakang. Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Institut Sains dan Teknologi Nasional mempunyai tujuan untuk menghasilkan mahasiswi yang memiliki nilai dan sikap serta pengetahuan keterampilan sebagai tenaga kerja ahli dan cakap dalam bidang teknik informatika di berbagai instansi dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja profesional. Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Institut Sains dan Teknologi Nasional memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada praktekan tentang proses pembelajaran melalui mata kuliah kerja praktek. Yang kedua, poin kedua, untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap praktekan harus memiliki kesiapan dalam menghadapi profesi pekerjaannya sesuai bidang yang diminati. Banyak hal yang menjadi kendala bagi seorang praktekan pada saat menjadi kerja praktek sebelum terjun ke dalam dunia kerja. Oke, ada tujuannya juga di sini. Tujuan magang di ANRI bidang sistem jaringan informasi kearsipan nasional bertujuan yang A, menciptakan suatu hubungan kerjasama yang harmonis antara Institut Sains dan Teknologi Nasional dengan instansi pemerintah ataupun swasta yang ditempati magang. Lalu yang B, magang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari beberapa catur dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengabdian masyarakat. Lalu yang poin C, dengan adanya kegiatan magang, maka dengan itu mahasiswa dapat membandingkan apa yang telah didapat dan mampu untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat. Poin yang D, melatih mahasiswa untuk disiplin dan bertanggung jawab pada apa yang menjadi tugasnya. Yang ketiga ada manfaat. Di sini ada manfaat bagi praktekan. Yang poin A, praktekan memperoleh kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam perkuliahan untuk diterapkan di lapangan kerja. Lalu poin B, praktekan dapat mengenal dan mengetahui pelaksanaan serta proses membimbing komputerisasi yang sebenarnya. Poin C, praktekan dapat memperdalam wawasan terhadap sistem kerja interdisiplin secara profesional. Poin D, praktekan dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan serta pengalaman pengerjaan komputerisasi di masyarakat. Lalu ada manfaat bagi instansi, yaitu bagi ANRI-nya, yaitu membantu instansi atau lembaga terkait dalam menyelesaikan tugas sehari-hari selama ditempatkan praktekkan kerja praktek. Yang poin B, dapat menjalin kerjasama antara universitas dengan instansi atau lembaga terkait. Lalu di sini ada waktu dan tempat pelaksanaan. Di sini saya magang dengan tempo 2 bulan, yaitu mulai dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023. Dengan ditetapkan jadwal masuk pada hari Senin sampai dengan Kamis pukul 9 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat dan hari Jumat pada pukul 9 pagi sampai jam 15.30 atau setengah 4 waktu Indonesia Barat. Tempatnya itu ada di Jalan Ampera Raya nomor 7, RT 3 RW 4, Cilandak Tim, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, eh, dengan kode pos 12.560 12.560. Oke, di sini bisa dilihat alamatnya. Jadi Google Maps juga. Lalu yang kelima ada visi dan misi ANRI. Visi ANRI itu menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dicapai pada tahun 2025. Misi ANRI sendiri yang satu, memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua, memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Yang ketiga, pemberdayaan arsip sebagai alat bukti yang sah. Yang keempat, melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi
kemaslahatan bangsa. Oke, yang keenam ada tugas dan fungsi ANRI. Tugas ANRI itu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Ada fungsinya di sini yang dikaji dalam beberapa poin, yaitu yang satu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan, yang kedua koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas ANRI, yang ketiga fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan, yang keempat penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Yang kelima, penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional. Yang ketujuh ada kewenangan ANRI. Kewenangan ANRI sendiri di sini ada yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan. Yang kedua, penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidang kearsipan. Yang keempat, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan. Lalu ada penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip. Di sini bisa dilihat struktur organisasi di Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini ada betulnya. Lalu, oke, ada keadaan personalnya di Arsip Nasional Indonesia. Di sini ada data statistik pegawai menurut, di sini ada menurut golongan. Lalu di sini ada menurut penempatan, di sini menurut jabatan, lalu di sini ada jenis kelamin. Oke. Mengenai banyaknya jumlah personel pada bagian pusat sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional, di sini saya tidak tahu lebih tepat jumlahnya, namun jika dilihat dari foto di lampiran ada 13 orang. Yang ke-10, perumusan program kerja praktek di ANRI. Itu ada praktik mengajar pembimbing di sini. Di sini itu jadi bagaimana cara pembimbing membimbing pelaksana kerja praktek di Arsip Nasional. Jadi yang satu, pembimbing itu mengkoordinasikan dengan pelaksana magang untuk memulai tugas yang akan dikerjakan. Lalu itu mengkoordinasikan misal ingin mengerjakan tugas apa, lalu kita diajari dulu bagaimana cara mengerjakan program tersebut gitu. Lalu yang kedua memulai praktek mengajar. Yang ketiga, selesai dari kita sudah menyelesaikan program kita, pembimbing memberikan evaluasi pembelajaran yang telah diberikan pada proses pengerjaan tugas. Jadi evaluasinya itu eh, adakah kekurangan atau kelebihan dari setiap proyek yang kita kerjakan. Lalu di sini praktik pelaksana kerja praktek. Di sini poin yang dilakukan pelaksana kerja praktek dalam melakukan tugas. Yang ke satu, mengkoordinasikan dengan pelaksana magang lainnya untuk mengerjakan tugas. Jadi di sini kita biasanya dikasih tugasnya sendiri, namun karena banyak, jadi kita harus membagi kelompok. Jadi kita harus mengkoordinasi dengan eh, pelaksana magang lainnya untuk mengerjakan tugas agar lebih cepat dan efisien. Yang kedua, memulai praktek yang sudah diajarkan oleh pembimbing. Oke, di situ langsung kita mulai kalau udah dikasih koordinasi dari pembimbing kita. Lalu yang ketiga, kita mengerjakan tugas kita dengan hasil terbaik kepada pembimbing sesuai apa yang telah diberikan dalam tugas. Yang keempat, konsultasi dengan pembimbing lapangan selaku guru pamong yang telah mengawasi proses pengerjaan tugas yang telah diberikan. Yang ke-11, di sini ada program kerja yang sudah saya kerjakan dari hasil bab 4, yaitu melakukan pemindahan data dari website lama ke website yang baru. Di sini tujuannya itu eh, untuk meningkatkan layanan akses informasi kearsipan kepada masyarakat. Website baru tersebut memiliki berbagai fitur dan fungsi yang lebih baik dari website yang lama. Di sini ada pemindahan data yang dilakukan berupa perbaikan logo, alamat, peta lokasi, dan informasi kontak. Di sini ya ada logonya juga. Logo-logonya banyak banget. Nanti itu udah tersebar luas di seluruh Indonesia untuk menjaga kearsipan. Jadi logo-logo tersebut kita pindahkan. Ini ada pemindahan data yang dilakukan pada website lama dari JIKN sini. Lalu pada website yang lama, login untuk mengakses data yang nantinya akan dapat data pada website yang baru, yaitu ini. Kita dikasih izin masuk ke website yang baru, yaitu SIKN menggunakan
password sementara, menemukan user dan password sementara yang dikasih oleh pembimbing. Lalu di sini ada contoh sebelum dilakukan pemindahan data, yaitu di sini jelas banget sebenarnya nggak ada logo ya. Di sini nggak ada logo, informasi kontak juga masih kurang di sini. Petanya juga di sini, petanya tidak sesuai lokasi. Oke, berikutnya ada flowchart pembaruan. Nah, di sini ada flowchartnya juga. Yang pertama itu ada buka website lama, menampilkan form login, login dengan username, pilih pengolahan, pilih edit, perbarui logo, dan informasi kontak. Sorry, di sini sebenarnya saya belum melakukan before ya. Setelah melakukan pemindahan data, harusnya ada. Di sini bisa kita lihat, maaf sebelumnya, di sini ada dokumen, di sini ada entry, lalu di sini ada afternya. Misal, tadi before tidak punya logo, bisa lihat sini, ini alamat instansi, misal ini yang Brebes kan, Kabupaten Brebes, lalu ada alamatnya, sini kita ubah kecamatan, lalu di sini map jadi lebih lengkap, alamat gedungnya juga, akses menuju lokasi juga kita berikan info, nama lengkapnya, nomor telepon, ada fax juga, ada email, website, dan informasi akses lainnya. Nah, ini yang after setelah kita ini kita ubah. Kalau yang before-nya tadi masih burem, misal ini dari Lebong tadi lihat nggak ada apa-apa di Lebong, alamatnya juga nggak ada, foto profil lembaga juga tidak ada, nggak ada apa-apa di sini. Kira-kira seperti itu before dan after-nya ya. Oke, langsung lanjut saja. Di sini pada proses pemindahan data dari website lama jikn.go.id ke website yang baru yaitu sikn.andri.go.id diperlukan waktu tertentu. Saat mengerjakan program kerja pemindahan data, harus teliti agar data yang diinput akurat dengan informasi yang diberikan. Pemindahan data ini meliputi pembaruan pada logo, alamat, data lokasi, dan informasi kontak. Lalu yang ke-12 di sini saya mengerjakan uh, mengupdate data triwulan akses pengunjung pada dashboard SIKN. Nah, data triwulan mengacu pada informasi atau statistik yang dikumpulkan dan dilaporkan setiap 3 bulan. Pemilihan triwulan sebagai unit waktu pengumpulan data dilakukan untuk memahami tren dan perubahan yang terjadi dalam periode waktu yang lebih besar. Setiap tahun terdiri dari 4 triwulan, yaitu poin pertama yang A, triwulan 1, Januari, Februari, Maret. Yang kedua, triwulan yang kedua, April, Mei, Juni. Yang C, triwulan 3, Juli, Agustus, September. Yang keempat, triwulan 4, Oktober, November, Desember. Tujuannya itu yaitu memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai tingkat pemanfaatan informasi kearsipan oleh masyarakat. Informasi ini penting untuk mengetahui efektivitas layanan akses informasi kearsipan yang diberikan oleh ANRI. Terus poin yang ketiga, data triwulan akses pengunjung pada dashboard SIKN mencakup yaitu ada jumlah pengunjung, jumlah kunjungan, halaman yang dikunjungi, perangkat yang digunakan, asal pengunjung. Nah, di sini ada data triwulan yang eh, sebelum diupdate ya. Di sini ada banyak sekali yang tidak diinput data-datanya. Lalu ini ada gambar data triwulan yang sudah diupdate. Oke. Lalu di 13 ini ada cleansing data email pada aplikasi JIKN. Nah, di sini yang belum diubah. Ini sebenarnya nama-namanya ini tidak sesuai. Misalnya di sini ada Universitas Pancasila, lalu di sininya ISTN, tidak sesuai emailnya. Lalu pas diubah sesuai gitu namanya. Pada cleansing data email pada aplikasi JIKN diperlukan ketelitian untuk mengubah email yang tidak signifikan dengan nama setiap instansi yang ada pada data Excel.
Penginputan setiap email dilakukan secara manual dan teliti. Pada praktik kerja cleansing data, pelaksana kerja praktik melakukan kerjasama dengan membagi tugas data Excel di mana setiap masing-masing orang menjalankan cleansing data sebanyak 200 nomor pada Excel. Jadi, situ kita ada pelaksana kerja praktik itu ada 3. Jadi kita tiap ada 600 data di situ, jadi tiap orang fiksasi data Excel sebanyak 200 nomor satu orang. Lalu ada penambahan dan pengurangan database pada dashboard akses pengunjung. Ada penambahan dan pengurangan database dilakukan di website dashboard sikn.go.id. Ya, menulis dibuatkan akun admin khusus buat para akses pemagang di dashboard sikn.go.id. Dashboard akses pengunjung adalah antarmuka atau tampilan grafis yang penyajian informasi dan statistik terkait dengan kunjungan atau interaksi pengguna pada situs web, aplikasi, atau platform. Tujuannya itu memberikan pandangan yang cepat dan mudah dipahami tentang perilaku pengunjung serta kinerja situs atau aplikasi secara keseluruhan. Berikut ada gambar dashboardnya ini. Di sini saya bisa hanya kasih seadanya karena untuk mengakses lagi sudah diganti passwordnya dengan pihak instansi. Misalnya ada dashboardnya juga. Ini ada folder database. Di sini banyak juga databasenya. Oke. Yang ke-15 ada input dan verifikasi data simpul anggota baru. Simpul jaringan ANDRI adalah unit kerja di lingkungan kementerian, lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional di daerahnya masing-masing. Gitu. 19 ada refleksi kerja praktek. Di sini penulis berharap ilmu dan pengalaman yang penulis peroleh dapat bermanfaat bagi penulis di masa depan. Disiplin waktu dan juga etos kerja yang tinggi sangat diperlukan dalam dunia kerja. Itu yang penulis dapatkan, tak hanya itu, kemampuan dan kemauan untuk terus maju dan berkembang itu sangat penting ditanam pada diri penulis. Di sini ada tips bagi mahasiswa yang ingin mengerjakan praktek di ANDRI, yaitu poin yang A, persiapkan diri dengan baik. Yang B, pelajari tentang ANDRI dan Karsipan. Yang C, bersikaplah proaktif dan mau belajar. Yang poin D, jaga hubungan baik dengan staf ANDRI. Yang poin E, manfaatkan waktu kerja praktek dengan sebaik-baik. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, SIKN dan JIKN merupakan dua sistem informasi kearsipan yang penting bagi ANDRI dalam memberikan layanan akses informasi kearsipan kepada masyarakat. Poin yang kedua, SIKN berfungsi sebagai portal informasi kearsipan nasional yang memberikan akses informasi kearsipan dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga kearsipan lainnya. Poin yang ketiga, JKN berfungsi sebagai alat sistem informasi kearsipan internal ANDRI yang digunakan untuk mengelola arsip yang dimiliki oleh ANDRI. Yang poin keempat, informasi kearsipan yang disajikan kepada masyarakat adalah informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, website baru memiliki tampilan yang lebih modern dan user friendly. Yang keenam, informasi kearsipan lebih mudah diakses oleh masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Di sini ada foto kegiatan di ANDRI. Nah, di sini ada ruang kita di mana bekerja. Di sini ruang meeting untuk memberikan koordinasi kepada pelaksana kerja praktek apa yang mau dikerjakan. Di sini lagi melakukan pemindahan data. Lalu di sini ada foto bersama sebelum magang selesai dengan para staf di Arsip Nasional Republik Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf untuk PPT. Jika ada kekurangan, nanti saya akan perbaiki dan saya lengkapi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.